bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 26 Mei 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Apakah yang pertama-tama akan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lakukan jika mendengar kabar baik? Apakah mendiamkan saja sehingga cukup untuk diri sendiri, atau membagikan kabar baik itu kepada orang lain? Ketika kita membaca perikop ini, kita bisa melihat ada tugas agung yang harus kita lakukan, yaitu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Seorang saksi adalah seseorang yang memberikan kebenaran yang ia saksikan kepada orang lain. Kalau tidak, ia menjadi saksi palsu. Kesaksian seorang saksi di ruang pengadilan sangat penting dalam menentukan keputusan akhir. Jika tidak, bisa mengakibatkan nasib hidup matinya orang lain. Ada sebuah ilustrasi. Seorang terpidana mati bernama T.C. Callahan selamat dari eksekusi beberapa menit sebelum eksekusi itu dilaksanakan. T.C. Callahan dituduh telah membunuh seorang anak pemilik toko mainan di Atlanta, Amerika Serikat. Callahan sudah dibawa ke ruang eksekusi dan kursi listrik sudah ia duduki. Pengikat tangan dan kaki sudah diikatkan. Kabel-kabel listrik sudah dihubungkan semua. Tinggal Algojo menekan tombol saklar, maka akan matilah Callahan tersentrum oleh kursi listrik tersebut. Namun beberapa menit sebelum itu terjadi,
terdengar bunyi telepon. Ternyata itu telepon dari gubernur yang menyuruh pembatalan hukuman mati terhadap Callahan karena ada bukti baru dari kesaksian tetangga toko korban pembunuhan. Dan akhirnya Callahan terbebas dari hukuman mati. Perdebatan tentang Yesus itu Allah atau manusia masih sering terdengar, apalagi jika sudah membahas tentang kebangkitannya. Benarkah Yesus bisa mengalahkan maut? Tentu benar, karena Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Kita percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia. Ia dilahirkan oleh seorang ibu, ia hidup selayaknya manusia, itu kita temukan di Alkitab. Kita juga percaya bahwa Yesus 100% Allah karena kemahakuasaannya dan menyatakan cinta kasih khusus dalam pengorbanannya di kayu salib. Memang nalar manusia kadang sulit memahami karya ilahi. Mengapa demikian? Nalar manusia masih punya batas untuk memahami karya Sang Ilahi dalam dunia ini, khususnya dalam kisah Sang Mesias Yesus Kristus. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, benar-benar kembali ke tempat asalnya. Itu berarti bahwa Ia benar-benar Allah. Jika Ia benar-benar Allah, apalagi yang perlu diragukan dari setiap perkataannya kepada para murid? Melalui perayaan kenaikan Yesus ke sorga, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama, menjadi saksi Kristus tidak sebatas hanya sekedar memberitakan Injil secara verbal dan orang lain, melainkan memperlihatkan sebuah gaya hidup. Kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada dengan menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus melalui kehidupan kita yang berbeda dengan orang lain. Ketika kita berbuat baik tanpa harus mengatakan bahwa kita adalah Kristen, menjadi saksi Kristus. Ini bukan hanya perintah Yesus kepada murid-muridnya, tetapi juga bagi kita. Kesaksian melalui pengalaman iman, seperti Rasul Paulus yang tidak pernah bertemu secara fisik dengan Yesus Kristus. Tetapi Yesus memilih Paulus menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Dengan demikian juga Timotius, melalui pengajaran yang dia terima dari Paulus, maka Timotius juga memberitakan Injil dan menjadi saksi. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga adalah suatu bukti bahwa Yesus hidup dan melebihi kemampuan serta kuasa yang ada di bumi ini. Selayaknya lah manusia mulai berpikir ke arah kehidupan di sorga kelak. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Kepercayaan kita kepada Tuhan selama di bumi ini adalah pintu masuk untuk ke sorga. Memang sulit bagi banyak orang memikirkan kehidupan kelak di sorga, sebab kehidupan hari ini dan esok saja pun selama di bumi ini kita sudah mempunyai kesulitan. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan kita di bumi ini, janganlah kita mengurangi ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa hanya bersama Tuhan kita mampu melewatinya. Firman ini telah memberi kita kekuatan agar kita mengandalkan Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan di gereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Kristus akan datang kembali. Inilah pengharapan kita.
sambil menunggu kedatangannya kembali, maka kita harus tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan menunjukkan gaya hidup sehari-hari yang sesuai dengan kehendak Allah, selaras ucapan dengan perbuatan. Tidak ada perbedaan, dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kami hidup di dalam pengharapan, sehingga kami dapat mengisi hari-hari kami dengan pekerjaan yang akan membawa kebahagiaan bagi kami semua jemaat-Mu, dan bagi seisi rumah kami akan terus setia menantikannya. Biarlah segala yang kami lakukan dapat menghasilkan buah yang baik, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.